memulai karir sebagai pelatih aerobik itu sejak kapan? Saya mulai kuliah tahun berapa ya itu, kalau enggak 97 98 gitu. 97, 98 beliau ini sang master yoga kita ini sudah mengenal dunia aerobik dan sudah mulai mengajar dari panggung ke panggung. Oke, sampai 2015 akhirnya totally berhenti ya, dan totally kita fokus. belum berhenti sih sebenarnya. Jadi ngajar aerobik juga belajar yoga. Di saat saya sekolah yoga pun saya masih ngajar aerobik gitu. Masih ngajar aerobik. Masih. Terus Sampai kemudian totally off sampai dari aerobik? pada akhirnya saya begitu merasakan lebih nyaman di yoga itu ya sekitar 15-an lah ya mungkin. 2015-16 itu sudah mulai melepas aerobik. Dan kemudian fokus di yoga. Nah, Bu Messi, dari tahun 97 sampai tahun 2015-an lah ya, 2015. Sekian tahun bergelut dengan aerobik, high impact exercise seperti itu ya. Kadang kita harus lompat, kadang kita harus muter-muter ya kan di aerobik itu. Ada keluhan kesehatan tertentu nggak yang Mbak Messi alami? Karena jujur ya, kalau saya yang memang tidak terlalu lama mengenal aerobik, saya mengenal aerobik itu sekitar tahun 2014. Kemudian saya totally berhenti 2016. Hanya sekian tahun itu pun badan saya sudah merasa nggak enak loh. Gitu. Sedangkan Mbak Messi yang sudah begitu lama, tentunya pasti mungkin ada keluhan tertentu yang bahkan lebih parah dari yang saya rasakan. Boleh ceritain nggak pengalamannya? Jadi waktu itu 2 tahun terakhir saya sebelum memutuskan untuk berhenti aerobik, itu saya mengalami sakit yang luar biasa di daerah lutut. Dan itu pas bulan Ramadan. Jadi 2 tahun berturut-turut, 2 tahun terakhir waktu itu berturut-turut pas bulan Ramadan yang saya rasakan. Setiap kali Ramadan selalu sakit. Jadi karena gini, setiap bulan Ramadan saya tuh tidak pernah menerima job. Ya, pada saat itu pasti kalau semua instruktur aerobik pada saat Ramadan mereka akan mengurangi jobnya hampir 80%. Tapi ada kan masih yang menerima job kan ada. Kalau saya nggak, totalitas saya fokus mau puasa gitu ya. Terus yang Bu Messi alami apa waktu itu? Setiap kali bangun tidur itu sakit luar biasa, badan saya itu sakit. Kemudian batuk nggak sembuh 3 bulan. Jadi selepas Ramadan juga masih batuk? Batuk. Jadi udah lututnya sakit, badannya kerasa pegel nggak karuan, batuk nggak sembuh. Tiap bangun tidur saya tuh kita bangun tidur kan biasa ya gitu kan, mau jalan itu kan ya jalan aja, itu nggak bisa. Jadi seperti ada sesuatu yang aneh gitu loh, kok gini sih rasanya gitu loh. Pada akhirnya yang di tahun yang keduanya itu saya sampai nggak bisa betul-betul melangkahkan kaki, saya harus nyeret. Bener, ini kenapa ini ya? Tak pikir karena biasa beraktivitas. Ya, mungkin karena biasa aktivitas padat dengan aerobik yang seperti itu, olahraganya tiba-tiba berhenti, mungkin pengaruh itu mungkin. Iya, saya pikir gitu. Oh, berpikirnya seperti itu. Saya pikir gitu. Terus akhirnya saya coba ini kan ke dokter kan ya. Terus sama dokter dicek itu bagus semua. Saya enggak ada asam urat, enggak ada diabetes atau apa, ginjal apa dan sebagainya. Bagus semua. Terus akhirnya dianjurkan untuk foto. Nah, setelah difoto itu baru ketahuan kalau foto ronsen gitu. Foto apa? Foto X-ray? Apa ya namanya foto itu ya? Foto tulang. Foto tulang. Di bagian mana toh, Bu Messi? Di lutut sini. Di lutut ya. Jadi ya boleh kita sebut foto-foto untuk ronsen lah ya, untuk tahu kondisi keadaan lutut ya, kita. Ronsen kali ya. Aduh, aku kok ini sih pokoknya manut aja sama dokternya. Udah putus asa juga ya, badan udah sakit-sakit gitu. Terus akhirnya di foto itu ternyata lutut saya itu sendi itu sudah tergerus gitu loh, dia. Jadi nempel. Kan
di sendi lutut tuh begini ya. Ini kan ada disc di tengahnya. Ada discnya tuh. Untuk pelumasnya persendian kita. Nah, ini udah nggak ada. Nggak ada. Jadi antara tulang dengan tulang nggak ketemu sampai dia tuh Gripis. ada gerigi. Ada gripis-gripis. Sampai bentuk gerigi gitu kan sakit. Pantesan kok sakit banget. Terus pada akhirnya sama dokternya di ini kan harus fisioterapi. Fisioterapi itu diarahkan 2 paket. Satu paketnya tuh 5 kali. Satu paket Berarti terapi 10 5 kali. Bu Messi disarankan untuk 2 kali paket. Iya. Means harus 10 kali ketemu dengan fisioterapis. Betul. Nah, dengan kondisi lutut yang sudah kehilangan discnya tadi, kalau kita sebutkan itu adalah radang sendi ya, osteoartritis. Iya, betul. Osteoartritis. Nah, untuk pertemuan dengan fisioterapis tadi, terapinya seperti apa sih, Mbak Messi? Dihangatkan, terus ada oles, entah itu dioles sama dari luar. Iya, di luar. Jadi sama dia tuh pokoknya terus pakai sepeda juga, pakai sepeda statis. Tapi sepeda statis yang kan macam-macam itu sepeda ya. Jadi khusus yang buat Osteoartritis. Ada. Jadi istilahnya dia diajak untuk tetap beraktivitas. Artinya itu badan kita dirangsang atau dibuat terbiasa melakukan aktivitas dengan keadaan seperti itu, ya kan? Dalam artian fisioterapis hanya memberikan latihan-latihan fisik yang membuat tubuh kita akan terbiasa dengan rasa sakit, tanpa dia membuat akar masalahnya ini sembuh. Iya. Akar masalah osteoartritis adalah kehilangan bantalan sendi kan? Iya, betul. Situ. Belum cerita ya, ada lagi. Ini dokternya nih sampai heran waktu itu. Dilihat kan, ini data saya, usianya masih muda. 35 tahun waktu itu. Iya loh, padahal masih 35 tahun. Biasanya kalau tersebut sakit itu sakit nenek-nenek kan. Iya, makanya loh, aku bangun tidur itu sampai gini. Kok aku kayak nenek-nenek ya gitu kasian ya. banget. Terus ya, padahal biasanya udah jadi ratu panggung. Nggak bisa melangkah, jalannya eret. Aduh, apaan sih nih? Terus dokternya nih tanya, Ibu ini masih muda. Anaknya ada berapa? Ada 2, Dok. Terus 2 nggak banyak loh. Terus kenapa ya kok bisa kayak gini ya? Akhirnya dikorek. Dokternya ngajak ngobrol terus gitu kan. Maksudnya dikorek kegiatan saya apa gitu. Tapi saya nggak bilang kalau saya ngajar. Saya nggak bilang ngajar, tapi saya bilang kalau saya suka olahraga, Dok, gitu. Saya suka olahraga. Saya bilang kalau olahraga saya aerobik. Terus kemudian dan itu ditanya sama dokter mulai kapan aerobik gitu kan. Ya saya bilang udah tidak ada lagi karena itu mungkin tanpa sadar itu ada suatu yang salah tapi aku tidak menyadari gitu. Ya, atau karena ada hentakan itu, pokoknya dokternya bilang gitu. Jadi hentakan yang terlalu keras untuk persendian kita itu juga tidak bagus ya. Jadi gini, kata dokter, hentakan di kaki itu efeknya di sini. Nah, gitu. Makanya waktu saya masih tinggal di Banyuwangi ya, saya dulu kan pernah tinggal di Banyuwangi. Itu pernah ada yang mengingatkan saya, teman gitu, hati-hati loh, kamu memang bagus olahraga, cuman jangan terlalu keras, kasihan nanti lututmu. Ya. Tak pikir Bercanda olahraga ya. bukan bercanda. Olahraga itu kan perlu. Kok tambah lututku tambah apa? Disuruh hati-hati. Disuruh hati-hati. Oke. Ya Nah, Allah. dengan menjalani proses fisioterapi tadi yang 2 set tadi, ada hasil nggak yang Mbak Messi rasakan? Enggak, Nggak ada serius hasil. enggak. Padahal Nggak fisioterapi yang saya tahu ya pemirsa itu mahal loh. ada. Bener ya? Kira-kira berapa biaya yang sudah Mbak Messi keluarkan untuk fisioterapis tadi? Untuk dokternya sendiri ya, untuk dokternya spesialis itu 1 kali kita ketemu itu 250-an. 1 kali ketemu untuk konsultasi. Untuk konsultasi. Kemudian obat-obatannya itu hampir 1 juta. Belum termasuk obat-obatan. Itu obat-obatan 1 juta. Obat-obatan 1 juta. Ketemu dokternya 250 tiap kali ketemu face to face. Terus kemudian untuk terapinya sendiri, terapi itu
Kalau nggak salah berapa ya? Aduh, lupa aku dia. Mahal loh. Kalau yang saya tahu terapi dengan fisioterapis tuh hitungnya per jam, per sesi. Per sesi. Per sesi, dan itu Per sesi, makanya kan dokternya kan dokter sendiri, paket fisioterapis ya. sendiri. Satu paket 5 kali pertemuan. Saya dikasih 2 kali pertemuan. Pakai asuransi 2 kali nggak? paket. Oh, 2 kali paket. Pakai asuransi nggak waktu itu? Pakai. Untungnya ya Bu Messi punya asuransi, kalau nggak benar-benar menguras kantong loh, karena saya tahu sendiri teman-teman saya yang praktisioner fisioterapis itu mahal sekali mereka biayanya. Nah, dengan aktivitas yang fisioterapis tidak ada hasil, udah keluar duit banyak walaupun di klaim asuransi ya, putus asa nggak sih Bu Messi waktu itu? Iyalah, putus asa. Karena udah mahal, udah bayar mahal. Secara begini, ya kan? itu hobi ya, hobi yang menghasilkan gitu. Hobi yang menghasilkan, Hobi yang menghasilkan segala macam loh ya, menghasilkan duit iya, menghasilkan penyakit juga iya ternyata. Terus menghasilkan gitu kan. Terus setelah itu serasa tiba-tiba dicabut gitu aja. Terus di tengah keputusasaan seperti itu, apa yang Bu Messi lakukan? Ya, saya ini waktu itu cari solusi lah. Bagaimana supaya saya nggak minum obat terus, karena obat segitu banyaknya nggak ada hasil gitu kan. Tetap aja masih nyeri ya? Bukan nyeri lagi, sakit loh. Tetap aja dengan fisioterapis yang mahal, obat segitu banyak masih tetap aja sakit gitu ya. Terus alternatif lain apa yang Bu Messi akhirnya lakukan? saya gini, saya ingat saya waktu itu sekitar 2007-2006 itu pernah konsumsi makanan organik. Terus makanan organik Melilea waktu itu masih belum sesanter sekarang ya. Terus apa itu entah kenapa tiba-tiba saya itu tak hentikan gitu loh. Jadi waktu itu sudah minum Melilea sebelumnya ya? Sudah. Terus mungkin keasikan dengan pola hidup enak ya, ya kan? Biasanya kalau sudah kenal makanan enak, makanan yang nggak enak itu dibuang gitu. Saya sempat digoda sama teman saya, minum apa? Bilangnya sih nutrisi ya. Tapi juga nggak ada ininya juga. Nggak ada hasilnya. Terus begitu kepikiran lagi, loh aku dulu kan pernah Melilea ya itu gitu. Akhirnya saya coba kembali, aku harus ini aja dah, tak coba kembali lagi konsumsi lagi Melilea itu kan. Terus akhirnya ya tak konsumsi biasa aja. Seperti makan. Jadi satu hari itu saya bisa 3 kali makan itu, tapi 1 kali makan 2 scoop green pill sayurnya yang green pill. Jadi Bu Messi kembali lagi ke pola hidup yang dulu sempat dijalani dan sempat terlupakan. Akhirnya begitu timbul rasa sakit, aduh kayaknya butuh lagi deh ya Melilea. Akhirnya sekali minum Bu Messi dengan 2 scoop green pill organik Melilea. Nah, setelah minum dengan sehari 2 scoop, setiap kali minum 2 scoop Melilea itu, apa yang Bu Messi rasakan? Itu pertama sih saya tuh serasa seger gitu ya. Tapi beberapa hari kemudian kaki saya, lutut ini sakitnya luar biasa pokoknya sakitnya. Melebihi sakit yang melebihi sakit. Waktu itu Bu Messi 2 scoop setiap kali minum itu berapa kali sehari? 3 kali, berarti total 6 scoop ya? 6 scoop sehari. Pernah nggak coba lebih gitu? Enggak lah. Belum ya, karena waktu itu. Dan itu aku pakai makan loh, Dian. Makan biasa? Nggak detok loh. Messi yang belum pernah detok waktu itu ya. Nggak detok. Setiap kali bikin 2 scoop green pill, minumnya 3 kali, minum 6 scoop green pill. Dan beberapa hari setelah minum Melilea kembali, lututnya sakit lagi. Sakit lagi. Terus gimana rasanya? Aduh, minum Melilea mau sembuh bukannya jadi sakit gitu. Aduh, ini mungkin karena apa ya? Masa iya Melilea tak antikan terus enggak, wis dilawan aja tak minum lagi. Jadi sempat menyalahkan Melilea karena sakitnya kembali lagi, dan itu lebih sakit dari yang pertama. Tahu nggak sih Bu Messi, keluhan seperti itu adalah hal yang wajar sebenarnya, karena sebelumnya kita tergantung sama obat. Karena nggak kuat kan, rasa sakitnya luar biasa gitu. Jadi tapi karena saya pengen sembuh kan, tak
ini tak lawan aja kan. Begitu saya lawan, rasa itu hilang loh. Sampai saya nggak sadar sudah bisa apa ini, langkah aja enak gitu. Sampai bisa lari-lari kecil aja enak gitu. Gitu udah nggak sakit lagi. Enggak. Itu tadi pemirsa di rumah ya. Jadi salah satu proses penyembuhan alami, karena Medelia kan bahannya alami ya, itu salah satu reaksinya adalah dengan timbulnya healing crisis. Satu, healing crisis itu muncul karena tubuh kita lepas dari obat. Sedangkan yang meredam rasa sakit itu adalah obat. Karena obatnya kita lepas, sakitnya timbul lagi. Jadi bukan karena Medelianya gitu. Nah, kalau kita mampu melawan rasa sakitnya tadi, otomatis tubuh kita akan berdamai, sehingga Medelia bisa lebih maksimal lagi dalam membenahi kesalahan yang ada dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Terus Bu Messi kan pernah cerita sama saya nih, ada cerita menarik nih. Pengalaman dengan teman-teman di kantor itu bagaimana? Itu kan, itu waktu itu apa namanya? Kita pergi ke Jember. Ke Jember itu pantai, Dian, ada bukit itu lumayan lah kalau kita naik. Saya diajak ke atas, Mbak Messi ke atas. Waduh, ini kalau nolak ini atasan, atasan di kantor. Kalau diiyain kakiku eman. Udah setengah mati ya menyembuhkan ya, jangan dipaksa lagi gitu. Aduh ya apa ya. Akhirnya waktu itu memutuskan untuk Bismillahirrahmanirrahim gitu aja. Sampai atas, ikut naik ya. Gak sakit, gak apa, pulang pun juga gak apa-apa. Wow. Serius, bener. Jadi, ini. Kekhawatiran tadi akan kondisi lutut yang gak karuan ternyata tidak terbukti, ya kan? Dan itu pun gak disadari ya, oh ternyata saya bisa loh naik bukit, ya kan? Padahal dulunya bangun tidur aja mesti nyeret. Oke. Mbak Messi, kalau berdasarkan komposisinya Medelia ya, kira-kira kenapa sih Medelia ini begitu amazing untuk Mbak Messi? Terutama untuk penyembuhan osteoartritisnya. Karena alami mungkin ya, karena alami dan organik. Dan organiknya itu apa ya, dia betul-betul berkualitas sih kalau menurut saya. Coba ini Dian, jadi di sini nih, ini kan satu botol ini kandungannya kan ada beberapa banyak sekali sayur-sayuran dan biji ya gitu, dan semuanya organik. Jadi istilahnya kita itu seperti dikembalikan ke pola hidup nenek moyang kita zaman dulu. Iya betul. Zaman dulu kita nggak kenal McDonald loh ya. Betul. Zaman dulu kita nggak kenal fried chicken. Zaman dulu kita nggak kenal yang namanya pengawet macam-macam. Nenek moyang kita hanya konsumsi sayuran yang asli tanpa mereka semprot-semprot macam-macam. Ditambah lagi polusi zaman dulu kan nggak seperti sekarang ya. Nah dengan Medelia ini mungkin kita dikembalikan seperti konsep dulu, karena kalau dilihat dari proses penanamannya juga kan berbeda ya dengan proses penanaman konvensional lainnya, dimana ladangnya saja itu harus melewati buffer zone sejauh 30 km. Iya betul. Seperti itu. Wah, jadi memang kalau Mbak Messi, saya boleh tanya Mbak Messi setuju ya bahwa apapun keluhan di dalam tubuh kita yang mampu menyembuhkan itu adalah tubuh kita sendiri. Bagaimana supaya tubuh kita bisa mempunyai efek self healing seperti itu adalah dengan mengembalikan pola makan yang baik, mengkonsumsi betul banget. Makanan yang alami, makanan yang baik dan cocok untuk tubuh.